Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang yang telah berusia 40 tahun. Allah berfirman, hatta idza balagha arba'ina sanah hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga apabila salah seorang di antara mereka mencapai 40 tahun dan sudah dalam kematangan, mereka berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardha, serta bantulah aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang tunduk kepadamu. Ayat ini menunjukkan tentang hamba Allah yang mulia, yang ketika dia berusia 40 tahun, dia banyak berdoa, meminta 3 hal kepada Allah: bersyukur, beramal, dan mendoakan keturunannya. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya yang mungkin ia lupakan atau kurang mensyukurinya, berupa tempat tinggal, berupa makanan, berupa kesehatan, berupa keluarga, bahkan berupa iman dan Islam. Maka orang ini meminta tolong kepada Allah agar senantiasa dijadikan sebagai orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat ini dan tidak melupakannya gara-gara sebuah musibah atau sebuah nikmat yang Allah cabut dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an agar jangan pernah meninggalkan berdoa sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah terbaik kepadamu, untuk senantiasa mengingatmu. Orang ini yang mulia ini, dia mengikat nikmat Allah dengan bersyukur,
karena dengan bersyukur kepada Allah maka nikmat itu akan bertambah dan tidak hilang darinya. Berkata Umar radhiyallahu an, qaidun ni'am bisyukr, ikatlah nikmat dengan kesyukuran. Hamba ini berdoa, wahai Rabbku, tolonglah aku untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Maka hamba ini tidak melupakan orang tuanya. Ia mendoakan untuk dirinya dan juga kepada kedua orang tuanya. Maka di antara ciri anak yang baik adalah anak yang tidak melupakan orang tuanya dalam doa-doanya. Yang kedua, dia berdoa, wa an a'mala salihan tardah, dan bantulah aku ya Allah untuk beramal salih yang terbaik kepadamu. Amal salih adalah amal yang ikhlas karena Allah serta mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian orang ini ketika mencapai usia 40 tahun, ia memastikan ibadahnya itu telah ikhlas kepada Allah, telah berkurang keinginan dipuji oleh manusia, pamer prestasi ibadah maupun pamer kekayaan kepada manusia. Yang ia cari adalah ridhonya Allah Ta'ala dalam beramal dan juga mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Yang ketiga, hamba ini tidak melupakan keturunannya yang sebentar lagi akan dia tinggalkan. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku ya Allah keturunanku. Lalu hamba ini mengikrarkan akan pertaubatannya serta ketundukannya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa-doanya. Dia berkata, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku ya Allah bertaubat kepadamu dan tunduk kepadamu, yakni terkait dengan masa laluku berupa dosa-dosa di mana kewajiban saya tinggalkan atau saya lalaikan, larangan aku lakukan, musibah ya saya murkai. Ya Allah, ampuni semua itu, dan aku pun tunduk kepadamu dengan mengganti semua itu dengan kebaikan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggal, musibah disabari. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala puji dalam ayat ini. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hingga apabila mereka telah mencapai kematangan dan mencapai usia 40 tahun, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah, wahai Rabb kami, bantulah kami untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku juga kepada kedua orang tuaku, dan juga bantulah aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhai, serta perbaikilah keturunanku. Aku menyatakan bertaubat kepadamu ya Allah, serta tunduk kepadamu. Kata Allah Ta'ala, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Mereka lah orang-orang yang Allah terima awal kebaikan mereka, dan kami ampuni dosa-dosa mereka, dan mereka berada di dalam surga. Maka berkata Asy-Syaukani rahimahullah tentang ayat ini, orang yang sudah mencapai 40 tahun an yastaktsira hadhihi da'awat, untuk memperbanyak doa-doa ini. Dan juga berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun an yujaddidat taubata wal inabata ilallahi azza wa jalla, untuk memperbarui taubatnya serta kembali kepada Allah azza wa jalla, wa ya'zima 'alaiha, dan bertekad kuat atasnya. Karena setelah 40 tahun
seseorang akan mengalami penurunan baik dalam fisiknya maupun kesehatannya. Pandangannya mulai berkurang, kekuatannya mulai berkurang, uban mulai tumbuh. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, lalu setelah kelemahan itu menjadi kuat, lalu setelah kuat itu menjadi lemah lagi beserta uban. Dan uban ini adalah pertanda bahwa ia sudah tua, sudah mulai persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Masruq Ibn al-Ajda rahimahullah, "Idza balagha ahadukum arba'ina sanah falyakhudh hadrahu minallahi azza wa jalla." Apabila salah seorang di antara kalian telah berusia 40 tahun, maka berhati-hatilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang di usia 40 tahun belum berusaha untuk meninggalkan masa lalu yang kelamnya, tidak berusaha untuk memperbaiki hari ini, tidak mempersiapkan bekal setelahnya, setelah kematiannya, maka hari-hari berikutnya akan semakin berat bagi dirinya. Dan seseorang hendaknya mengetahui bahwasanya ketika dia telah mencapai usia 40 tahun, kata salaf rahimahumullah, itu pertanda dia sudah berdiri di pintu kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballaghahu sittina sanah." Allah Ta'ala tidak lagi memberikan uzur kepada orang yang Allah tunda ajalnya sampai 60 tahun, yakni 40 tahun masa untuk memperbaiki diri dengan memprioritaskan menjaga sholatnya yang merupakan bekal terbaik menghadap Allah Ta'ala, lalu meninggalkan masa lalu yang kelam dari kabair, dosa-dosa besar. Jika sampai 60 tahun dia belum juga berubah, maka pertanda orang itu akan mati su'ul khatimah dan diazab, disiksa di neraka wal iyadu billah. Karena Nabi SAW mengabarkan usia umatnya hanya 60 tahun kebanyakan. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewakili umur umatnya hanyalah 63 tahun. Ini pun hitungan hijriyah. Adapun Masehi 61 tahun jamaah sekalian. Lebih pendek lagi. Usia kita ya sudah mendekati garis finishnya, maka semestinya dikurangi cita-cita duniawinya. Ya. Jika tidak demikian, maka hidupnya akan penuh dengan kesedihan, memikirkan masa depan, penuh dengan kesempitan dada. Maka ringankan hati-hati kita dengan memasrahkannya kepada Allah Ta'ala, memfokuskannya kepada menjaga kewajiban dan mengembalikan hak manusia yang belum dikembalikan, terutama masalah harta. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebiasaan penduduk Madinah di zaman keemasan Islam
mereka memperhatikan usia 40 tahun. Jika telah mencapai batas itu, maka mereka pun fokus ibadah kepada Allah Ta'ala, yakni ibadah dengan meninggalkan masa lalu, menjaga sholat 5 waktu, dan mengurangi interaksi dengan manusia yang tidak ada faedahnya. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, adraktu ahlal ilmi indana, kami mendapati ahli ilmu di negeri kami, wahum yatlubunal ad-dunya wal ilma, mereka biasa mencari dunia dan juga ilmu, wa yukhalituna nasa, dan juga berinteraksi dengan manusia, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah, hingga mereka berusia 40 tahun. Fa iza atat alaihim, apabila mereka telah mencapai usia tersebut, i'tazalun nas, maka mereka mengurangi interaksi dengan manusia, washtaghalu bil ibadah, dan menyibukkan dirinya dengan ibadah, hatta ya'tiya li ahadihimul maut, hingga datang kepada mereka kematian. Maka termasuk orang yang berakal sehat, orang yang memperhatikan apa yang hendak ia bawa setelah mati, karena kematian itu sudah sangatlah dekat. Sementara setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Apakah ia akan menukarnya dengan kehidupan dunia yang sementara? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka khutbah yang singkat ini mengajak kita semua untuk hadar, waspada ketika telah berusia lebih dari 40 tahun, ya. Berjaga-jaga dan senantiasa berdoa kepada Allah, bersyukur, meminta syukur, meminta amal, dan mendoakan keturunan, serta bertaubat, serta tunduk kepadanya seperti yang Allah puji dalam surah Al-Ahqaf tersebut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih mulata umurina lima tuhibbu rabbana wa tardah. Allahumma rzuqhum bitanatan salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin wa fi ayyi makan ya rabbal alamin innaka antal qawiyyul aziz. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.